Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan, kuasa urapan Roh Kudus mencengkeram dan melingkupi kita sehingga kita bisa beribadah dengan sangat layak di hadapan Tuhan. Karena kita menghadap hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah tentang atribut Satrio Piningit. Ya, ini bagian yang kedua. Jadi kita akan berbicara tentang Satrio Piningit pada tahun 23 ini. Kemarin bagian pertama, ini bagian yang kedua. Kita akan berbicara untuk memahami firman Tuhan tentang atribut Satrio Piningit. Atribut itu kalau menurut KBBI yang pertama itu tanda kelengkapan, ya. Contohnya baret, lencana, ya, kemudian tanda-tanda kepangkatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang dimaksud atribut itu lambang. Contohnya lambang keadilan, ya, itu adalah pedang dan timbangan. Kemudian yang ketiga pengertian atribut adalah sifat yang menjadi ciri khas suatu benda atau seorang manusia. Contohnya, ya, berani dan jujur itu sifatnya kesatria, itu yang dimaksudkan atribut. Sedangkan pada pagi hari ini kita akan memahami tentang atribut dari Satrio Piningit. Sedangkan atribut dari Satrio Piningit itu ditulis dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Ya, mari kita akan membacakan, Pak Rusman membacakannya dengan cepat saja karena ini sudah sering kita baca. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Dia akan membuat perutmu terasa pahit, tapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Terima kasih. Ya, Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 itu merupakan bermacam-macam atribut dari Satrio Piningit, ya. Nanti kita akan memahami satu persatu. Sekarang dibaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Antikristus, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Terima kasih. Ya, sebagaimana Rasul Yohanes itu menulis bahwa akan banyak antikristus. Ya, ini dalam pengertian tokoh yang negatif, ya.
akan banyak antikristus dan akhirnya nanti pada akhir zaman akan muncul seorang antikristus. Ya, jadi ada banyak antikristus, tetapi pada akhir zaman nanti akan muncul seorang antikristus. Ini semuanya adalah tokoh yang negatif, ya. Nah, demikian juga sepanjang zaman itu ada banyak tokoh yang disebut Satrio Piningit, ya. Ada banyak Satrio Piningit, itu tokoh yang positif. Tetapi pada akhir zaman akan muncul satu tokoh, satu orang Satrio Piningit, ya, tokoh yang positif, sebagaimana dari pihak kejahatan ada banyak antikristus, kemudian satu antikristus pada akhir zaman. Demikian juga di dalam kebenaran, ya, tokoh yang positif, tokoh yang berbuat baik itu banyak maksudnya banyak Satrio Piningit, dan pada akhir zaman nanti akan ada seorang Satrio Piningit dengan atribut Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, tentang munculnya Satrio Piningit yang akan menjadi pelaksana keputusan Tuhan itu dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 dengan tugas khusus, ya, menjangkau Israel. Itu nubuat itu kira-kira 2750 tahun yang lalu. Sedangkan di dalam perjanjian baru itu dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 tadi, itu dinubuatkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi akan sangat banyak sekali orang berbicara tentang Satrio Piningit, Satrio Piningit, Satrio Piningit, tokoh kebenaran, ya. Maka seperti 1 Yohanes 2 ayat 18 memang demikian. Seperti halnya banyak muncul antikristus, 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 tapi nanti akhir zaman akan muncul seorang antikristus. Demikian juga menjelang kiamat akan muncul seorang Satrio Piningit, ya. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, saudara perhatikan, ini belum pernah disampaikan tetapi Tuhan berkemurahan memberitahu. Bapak yang kasih Tuhan, ya, bahwa Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 itu sudah digenapi, ya. Itu sudah digenapi sejak tahun 2015. Jadi atribut itu sudah dimiliki sejak tahun 2015, ya. Sejak panen raya dimulai, ya. Atribut Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 itu merupakan satu kelengkapan, satu atribut untuk turun ke bagian bumi yang paling bawah, ya, yaitu turun ke neraka untuk merampas orang besar dan menjarah orang kuat dari maut dan kerajaan maut, ya. Jadi Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 itu sudah digenapi sejak tahun 2015, ya. Karena tanpa atribut tersebut mustahil seorang manusia itu bisa turun ke neraka dan melakukan tugas panen raya, ya. Tentunya dia tidak turun sendirian. Seperti Yohanes pasal 12 ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada, dan seterusnya. Maka ia akan dihormati oleh Bapa, ya. Jadi tentunya tidak sendirian. Dia hanya mengikuti Tuhan yang dilayaninya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan sebagai manusia yang harus mengikuti pelayanan Tuhan yang dilayaninya, maka ia diperlengkapi dengan atribut Wahyu 10 ayat 1 sampai 11 tadi. Lah kita menunggu kegenapan Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 itu, ya, untuk menjadi satu kenyataan, bukan lagi di neraka tetapi di bumi, ya, untuk memanen manusia akhir zaman, yaitu manusia darah daging,
Tetapi kalau sejak tahun 2015 atribut Wahyu pasal 10 itu untuk panen orang besar dan orang kuat. Orang besar harus dirampas, orang kuat harus dijarah. Ya. Wahyu pasal 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, ketika Wahyu pasal 1 itu digenapi, Tuhan menampilkan dirinya sebagai, kalau kita baca ayat 17, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi tentulah Satrio Piningit dengan atributnya di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 tadi, dia masuk ke neraka berperang dengan Hades dan Thanatos. Ya, berperang dengan Hades dan Thanatos serta anak buahnya, ya, itu hanya mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut, kunci Hades, ya, kuncinya hell, neraka. Hades itu bicara tentang oknum, tapi juga tentang tempat. Karena suatu tempat dibangun itu biasanya dikasih nama sesuai dengan yang akan yang membangun atau yang tinggal di situ, atau mungkin merupakan sejarah. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi berperang untuk melawan Hades dan Thanatos. Kalau menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 55, death itu sama dengan Thanatos. Maut itu Thanatos. Sedangkan grave atau kerajaan maut atau neraka itu disebut Hades. Ya, Hades itu ada oknumnya, ada tempatnya, punya anak buah. Demikian juga maut, ya, Thanatos itu ada oknumnya, ada tempatnya, disebut juga Thanatos, ada anak buahnya. Ya, jadi ke neraka untuk merampas orang besar, ya, dan merampok orang kuat, itu perlu kekuatan yang dahsyat. Itulah atribut yang diperlengkapkan oleh Tuhan, yang dilatihkan oleh Tuhan sejak dunia belum dijadikan, ketika masih dikandung oleh ibundanya, sejak kecil sampai waktunya genap untuk menerima petunjuk Tuhan, sampai menjelang firman itu digenapi. Ya, artinya ketika dia harus masuk ke alam rohani, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk melakukan pekerjaan besar, merampas orang besar, merampok, ya, orang kuat, harus berhadapan dengan Hades dan Thanatos. Tempat tinggalnya Hades, ya, di Hades, ya, di neraka. Tempat tinggalnya alam maut, Thanatos, ya, tentunya di neraka. Berperang, dan dia hanya mengikuti Tuhan Yesus yang memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut tersebut. Adapun atribut yang dimiliki, ya, dan yang sudah lengkap sejak panen raya tahun 2015 adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama tadi dikatakan kuat. Tentu kekuatannya lebih dari Simpson. Simpson itu dikatakan kuat karena dia membunuh singa, ya, dengan tangan kosong. Kemudian hanya dengan tulang rahang keledai yang masih baru membunuh 1000 orang Filistin. Hakim-Hakim 15 ayat 15. Kemudian di Gaza, ya, ketika dia atas rekayasanya Tuhan, ya, dia berada di Gaza, kemudian dikeroyok mau dibunuh, maka tengah malam itu pintu gerbangnya itu dijebol. Pintu gerbangnya tentunya itu dari tembaga, ya, beserta pintu, ya, pintu ambang atas dan pintu sampingnya itu dijebol, kemudian diangkat, dibawa ke puncak gunung, ya. Itu kekuatannya Simpson.
Kemudian terakhir, kekuatannya yang terakhir ya, dia itu merobohkan kuil Dagon dengan kedua tangannya. Itu yang dikatakan kuat itu seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya itu salah satu contoh. Kemudian turun dari surga, ya. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, ini tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu turun dari surga bukan untuk nuruti karepe dhewe, tetapi untuk menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Nah, demikian juga Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 bahwa malaikat Garuda, ya, malaikat Sang Surya, malaikat si Unggas Nasar atau Satria Piningit itu turun dari surga, Wahyu pasal 10 itu bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus, menggenapkan Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Itu turun dari surga itu tujuannya untuk itu. Itu sudah digenapi sejak tahun 2015 dan nanti akan digenapi ya pada akhir zaman menjelang kiamat. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan baca Efesus pasal 4. Ayat 89. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti, ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Terima kasih. Ya, kalau dikatakan ya, kalau ada perkataan turun dari surga berarti ya itu telah naik ke surga. Pertama dan utama ini menunjuk nubuatan untuk Tuhan Yesus Kristus atau menunjuk kepada peristiwa yang terjadi atas Tuhan Yesus, karena ini ditulis dalam suratan Efesus dan ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, sedangkan dia bertobat itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka ini menunjuk apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, bahwa kalau dia dikatakan naik berarti dia itu setelah turun. Turunnya kemana? Ke bagian bumi yang paling bawah. Bumi yang paling bawah itu katoteror atau inferior atau lokal dari Hades, bagian dari ya ada satu tempat yang namanya Hades. Tuhan Yesus itu turun ke Hades. Itu terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Maka ketika bangkit ya, kubur-kubur itu terbuka dan banyak orang melihat ya, orang-orang yang telah mati itu berkeliaran di Yerusalem, kemudian naik ke surga. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan itu terjadi juga pada akhir zaman ketika malaikat Sang Surya atau Satria Piningit itu harus turun ke bumi, bagian bumi yang paling bawah yaitu Hades, ya. Maka Tuhan Yesus yang membuka, yang punya kunci maut dan kunci kerajaan maut, tentunya Dia yang memimpin, ya. Nah, ketika naik ya ayat 8, tatkala Tuhan Yesus naik, tatkala Satria Piningit itu naik, ia membawa tawanan-tawanan dan juga memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Karena sudah menang di Hades, di neraka, menang melawan Hades dan Thanatos, maka orang besar dirampas, orang kuat dijarah, dibawa naik. Sedangkan Satria Piningit itu juga akan memberikan pemberian kepada manusia. Wujudnya adalah 7 perkara. Kuasa, kekayaan, hikmat dan makrifat, kemuliaan, hormat dan puji-pujian. Itu nanti akan dibawa ketika dia kembali turun dalam Wahyu pasal yang ke-10 ya ayat 1 sampai 11 tadi. Itu akan dibawa. Minggu-minggu depan saya akan katakan ya, dibawa dengan cara bagaimana ya. Nanti saudara akan mendengarkan apa yang dikerjakan oleh Satria Piningit. Bukan cuma untuk Indonesia, ya, tapi untuk seluruh bumi, ya. Karena Injil itu memang harus diberitakan di
Hades, di tempat orang-orang yang tertawan. Tawanan-tawanan itu dibawa, artinya mereka itu mendapatkan pemberitaan Injil. Ketika di neraka baru bertobat setelah mengalami ciloko mencit. Bapak yang kasih Tuhan, artinya celakanya celaka. Kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus itu mati, tubuhnya ada di Golgota, maka rohnya itu pergi memberitakan Injil di dalam penjara, yaitu Hades dan Thanatos. Dan demikian juga malaikat Garuda, malaikat Sang Surya, Satria Piningit itu memberitakan Injil di Hades, di neraka. Ya. Untuk bisa ke situ dia harus mati. Yesaya 53 ayat 12 ya mengatakan demikian. 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, secara manusia ya, secara badani dihakimi masuk neraka. Tetapi rohnya karena mendengarkan Injil maka dapat hidup menurut kehendak Allah, artinya bisa bertobat. Bapak yang kasih Tuhan, jangan sampai kita bertobat ketika kita sudah di neraka. Bapak yang kasih Tuhan, itu penderitaan yang berjuta-juta bermiliat-miliat kali. Malaikat-malaikat itu menyiksa sesuai dengan kondisi kejahatannya. Kalau perempuan disiksa, tentunya sesuai dengan kondisi kejahatannya dia sebagai seorang wanita. Kewanitaannya itu disiksa habis-habisan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kemudian atribut yang selanjutnya berselubungkan awan atau berpakaian awan. Kita baca Keluaran 40 ayat 34 sampai 35. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Awan menyelubungi itu artinya pakaiannya itu adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu kan merupakan satu bagian dari 7 perkara. Ya, satu bagian dari ke-7 perkara itu. Kemudian pelangi ada di atas kepalanya. Kita baca Yeskiel 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Ya, jadi pelangi yang mengelilingi itu adalah sinar kemuliaan Tuhan. Begitulah gambar, ya, begitulah kemuliaan, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Awan itu bicara soal kemuliaan Tuhan. Busur pelangi itu juga bicara soal kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Kalau kita tuh mau menderita sampai ya titik nadir, sampai satu penderitaan yang sangat dahsyat, yang melebihi kekuatannya manusia, Bapak yang kasih Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu juga akan melingkupi hidup kita. Tuhan akan memberikan upah, ya 7 perkara, kemuliaan yang berlipat kali ganda. Sebab itu, biarlah kita bertahan di dalam penderitaan kita, karena masanya sudah sangat dekat dan itu tidak lama lagi. Sudah lebih lama kita menanti, meniti, merajut warna merah, biru, ungu pada dasar benang putih. Ya, merajut proses salib, menderita, mati, bangkit dan dipermuliakan dengan tetap memiliki hati yang suci. Itu sudah kita rajut, Bapak yang kasih Tuhan. Sekian tahun yang lalu, sekian belas tahun, sekian likur tahun, sekian puluh tahun.
Maka jangan sampai ketika kita sampai kepada detik-detik terakhir kita menjadi orang bodoh yang seperti ngijon ya, dijual begitu saja seperti Esau. Karena urusan perut maka dia masa bodoh dengan kesulungannya, ya. Kemudian dikatakan mukanya sama seperti matahari, ya. Kita baca Mazmur 84 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, matahari, ya mukanya seperti matahari itu bicara tentang kasih. Ya, tentang kasih dan kemuliaan yang dimiliki oleh Satrio Piningit, dan dia itu akan mengasihi siapa saja. Kita baca Matius pasal 5. Pasal 5 ayat 43, 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, jadi Satrio Piningit itu punya atribut atau karakter seperti mukanya tuh seperti matahari, ya. Maka dia tuh akan mengasihi bukan saja orang baik, tetapi juga mereka yang menganiaya. Seperti halnya Tuhan Yesus di atas kayu salib berdoa untuk semua orang yang menganiaya dan membunuhnya. Seperti juga doanya Stefanus ketika di rajam batu, dia berdoa untuk semua yang menganiaya dia. Itu muka matahari. Kasih kita juga harus seperti itu. Memang ada firman mengatakan kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tetapi Satrio Piningit itu mengasihi semua manusia, ya, yang baik kepadanya, yang membenci dia, yang menganiaya dia, semuanya dikasihi. Nah, kita juga harus belajar memiliki kasih yang seperti itu, sekalipun mungkin derajatnya ya tidak setinggi Satrio Piningit, tapi kita belajar mengampuni orang yang menganiaya kita, mengasihi orang yang membenci kita, menyayangi orang yang jelomprong ke kita ke dalam kecelakaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita berdoa mengampuni, itu namanya muka matahari, ya. Kemudian kakinya bagaikan tiang api, ya. Kita baca Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dikatakan kakinya bagaikan tiang api. Tiang api itu kegunaannya untuk memimpin kegerakan pada waktu malam. Malam yang dimaksud bukan malam nanti mulai jam 7 sampai nanti ya pagi jam 3, jam 4 pagi itu bukan. Tetapi yang dimaksudkan malam itu ketika dunia ini sudah gelap gulita karena dosa. Maka di dalam diri Satrio Piningit itu ada ya atribut awan. Dilingkupi awan, kakinya seperti tiang api. Tiang api itu untuk memimpin perjalanannya Israel di padang gurun, sehingga siang malam bisa berjalan, bisa bergerak. Bapak Ibu sekasih Tuhan, ya demikian. Kemudian tangan kanannya memegang gulungan kitab kecil. Itu Wahyu pasal 10 ayat 2, ya, ayat 8 sampai 11, ya. Gulungan kitab kecil yang terbuka tadi kan disuruh untuk dimakan. Ya, di mulut terasa manis tetapi di perut terasa pahit. Itu adalah perintah untuk bernubuat kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, raja-raja terutama Israel. Yeskiel 3 ayat 1 sampai 9. Israel itu suatu bangsa yang berkepala batu, bertegar hati, kaum pemberontak. Ya. Makanya dikatakan
Satrio Piningit harus punya kelengkapan seperti itu. Apalagi untuk berhadapan dengan Hades dan Thanatos. Beserta seluruh anak buahnya. Bapak Ibu Tuhan, tentara-tentara jahat itu. Ya, harus disertai dengan kekuatan, kuasa, kesaktian dari Tuhan yang dahsyat. Dan dia hanya mengikuti Tuhan Yesus Kristus yang membawa kunci, membukakan dan memimpin di dalam peperangan di Hades dan di Thanatos tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi, ya. Kaki kanan di atas laut itu tentunya itu menunjuk kepada Wahyu pasal 13 ayat 1. Menginjak antikris. Antikris itu siapa? Antikris itu adalah orang yang anti kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi manusia, maka anti. Itu namanya antikris, anti Tuhan Yesus, anti Kristen. Lah semua yang di neraka itu adalah orang-orang yang antikris. Sudah ditipu sama antikris. Bapak yang kasih Tuhan. Maka antikris pemimpinnya itu harus diinjak. Supaya semua yang terjebak di dalam neraka itu bisa direbut, dirampas, dijarah. Nah sedangkan ayat 11 kaki kiri di atas bumi. Ayat 11 dari Wahyu pasal 13 itu menunjuk nabi palsu. Mereka yang masuk neraka itu orang yang sudah ditipu oleh nabi palsu. Ya. Itu harus diinjak. Antikris dan nabi palsu itu harus diinjak. Sehingga orang-orang besar dan yang kuat yang masuk neraka, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang sudah ditipu oleh antikris dan nabi palsu. Sebab itu antikris dan nabi palsu yang sudah menipu itu harus diinjak dulu. Bapak yang kasih Tuhan. Itu bukan suatu peperangan yang biasa-biasa. Bukan peperangan yang dahsyat, tetapi peperangan yang maha dahsyat. Karena yang memimpin Tuhan Yesus. Berapa yang direbut, yang dijarah dan dirampas dari neraka? Tentunya sangat banyak sekali, Bapak yang kasih Tuhan. Tentunya sangat banyak sekali sudah dijarah, dirampas sejak tahun 2015 sampai tahun 2022. Lah, setelah tahun 2022 banyak yang kecemplung lagi, Bapak yang kasih Tuhan. Banyak yang kecemplung lagi karena masih ditipu sama antikris dan nabi palsu. Bapak yang kasih Tuhan. Suaranya seperti singa mengaum, ya. Amos 3 ayat 7-8. Mari kita baca Amos 3 ayat 7 dan 8. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Terima kasih. Jadi singa suaranya seperti singa mengaum, berarti dia itu ya mendengarkan Tuhan telah berfirman. Dalam hal apa? Tuhan berfirman menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi sebelum Tuhan itu berbuat sesuatu. Sebelum apa? Sebelum kiamat, sebelum dunia ini dihancurkan, maka Tuhan itu berfirman. Seperti Tuhan berfirman kepada Abraham, ya. Ketika Sodom Gomora itu tidak dihancurkan, seperti Tuhan berfirman kepada Yunus ketika Nineve itu tidak dihancurkan, tujuannya apa? Supaya mengingatkan, supaya mereka itu bertobat. Nah demikian juga singa yang mengaum itu adalah firman Tuhan yang mengingatkan sebelum dunia ini dihancurkan di dalam kiamat yang dahsyat. Maka Satrio Piningit itu harus mengaum seperti singa. Ya, kemudian ayat yang ke-10 yang atribut yang selanjutnya kita akan baca Wahyu pasal yang ke-10. Ayat yang ketiga. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru,
ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya, ketika Satrio Piningkit itu berseru seperti singa mengaum, menyatakan keputusan Tuhan atas dunia seisinya, maka ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Yang diperdengarkan apa? Mestinya orang ngoceh dewe. Namanya tujuh guru itu orang ngoceh dewe. Tetapi tujuh guru itu memperdengarkan suara dari Satrio Piningkit yang berseru seperti singa mengaum. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan itu adalah firman Tuhan, keputusan Tuhan tentang dunia ini. Seperti Tuhan sudah memutuskan tentang dunia yang ditulis di dalam Wahyu pasal 17 dan 18. Karena dosanya sudah naik ke tahta Allah, maka Tuhan memutuskan hukumannya. Dalam satu hari, maka Babel itu nanti akan hancur. Itu kalau Wahyu pasal 17, 18. Lah itu suara singa mengaum itu seperti itu. Itu juga nanti yang akan diperdengarkan oleh ketujuh guru. Ya, masing-masing guru. Bapak yang kasih Tuhan ya. Guru 1 sampai 4 itu Indonesia. Guru yang kelima itu dari utara. Utara itu Eropa. Ya, guru yang keenam itu dari barat. Barat itu Amerika. Guru yang ketujuh itu dari Sinim. Sinim itu dari Tiongkok. Dari Cina. Ya. Itu Yesaya 49 ayat 12. Masing-masing guru yaitu ditaati oleh 10 penatua dan 70 penghulu. Sedangkan semuanya ya 70 kali 7 490, 10 kali 7 70, 1 kali 7 7 guru. Dan itu taat kepada malaikat sang surya. Malaikat sang surya beserta penatua, penghulu dan guru taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut hierarki tubuh Kristus. Hierarki itu ya menurut KBBI urutan tingkatan atau jenjang jabatan. Di dalam organisasi, di dalam lembaga, di dalam negara, dimanapun sampai organisasi kecil, Bapak Ibu kasih Tuhan itu ada hierarki. Hierarki itu adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan. Ya. Yang kedua, organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Kalau tidak ada hierarki, organisasi, lembaga, suatu perkumpulan itu akan kacau balau. Nek kabeh pangkate padha, ora nek sing merintah, ora nek sing diperintah. Mergo rumangsa padha kabeh, akhirnya terjadi pertengkaran, keributan atau mungkin juga pembunuhan. Kowe kok merintah, kowe iki sapa? Kowe kan padha karo aku. Lah, oleh sebab itu imam-imam pun ada jenjang hierarkinya. Tentu imam besar agung itu Tuhan Yesus Kristus menurut peraturan, bukan peraturan Lewi tetapi menurut peraturan suku Yehuda, peraturan surga. Nah di bumi ada imam besar Harun. Ya, imam besar Harun punya imam-imam yaitu anak-anaknya. Kemudian ada suku Lewi. Suku Lewi pun dibagi dalam 3 tingkatan. Ada Gerson, Kehat dan Merari. Masing-masing itu bertugas membawa benda-benda tabernakel ya sesuai dengan pembagiannya. Kalau bongkar pasang itu tabernakel itu dibagi 3 karena yang bertugas Gerson, Kehat dan Merari. Sedangkan suku Kehat itu bertugas membawa barang-barang maha kudus ya, mulai dari mezbah korban bakaran ya, kemudian meja roti sajian, pelita emas, mezbah dupa, kemudian tabut perjanjian. Itu pun dia tidak boleh membungkus sendiri. Yang membungkus itu imam-imam anaknya Harun. Setelah dibungkus, dipasang pikulannya baru. Suku Kehat itu masuk membawa. Kemudian ada yang bertugas membawa yang serba kayu seperti papan jenang dan lain-lainnya. Kemudian ada yang bertugas yang membawa serba kain seperti layar pagar halaman, kemudian tenda-tenda itu bertugas sendiri. Harus dipilah-pilah hierarki itu untuk mengatur seperti itu. Kalau tidak diatur keroyokan, aku
pengen nggawa tabut perjanjian, makanya ditunggoni terus direbut. Hancur tabernakel. Ya, hierarki itu untuk mengatur. Imam itu, imam besar Harun, anak-anaknya, kemudian suku Lewi dibagi dalam 3 bagian, suku Gerson, Kehat, Merari. Itulah hierarki. Bapak Ibu Tuhan, demikian juga hierarki tubuh Kristus. Ada yang menjadi malaikat sang surya, satria piningit akhir zaman, ada yang menjadi 7 guru. 7 guru itu nanti punya masing-masing bawahan, 10 penatua, 70 penghulu. Demikian juga tentunya ya, kalau guru dari Eropa ya 10 penatuannya tentu orang daerah sana dan sekitarnya. Ya, kalau guru dari Amerika ya tentunya 10 penatuannya orang daerah sana dan 70 penghulunya demikian juga ya. Demikian juga yang dari Cina ya, tentunya penatua 10 penatuannya dari daerah sekitar yang diatur oleh Tuhan ya, dari 5 benua. Demikian juga 70 penghulunya. Namun demikian ketika kita diajar tentang hierarki ya, dari Indonesia itu ada juga yang masuk ke dalam menjadi penatua dan penghulu, bukan dari guru Indonesia. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah hierarki tubuh Kristus untuk mengatur ya, wewenang, untuk mengatur tugas. Seperti halnya hierarki dalam suatu rumah tangga, ada bapak, ibu, anak, ya, kemudian ada keluarga, kemudian ada ART, pembantu rumah tangga. Nek kabeh sak omah ki ora usah nganggo hierarki, kabeh bojo, harem itu namanya. Bapak kasih Tuhan. Kalau sak omah itu ndak usah diatur wewenange, wis kabeh. Wah, engko rebutan tugasnya yang paling enak. Nggak ada yang tukang ngurusi halaman, ngurusi air, ngurusi belanja, ngurusi masak. Itu nanti akan kacau balau. Semuanya diatur sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada waktu itu kepada Musa dan Harun untuk mengatur imamat rajani asal bangsa Israel. Lah, imamat rajani asal bangsa kafir atau goyim itu seperti yang dinyatakan oleh suratan Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan seterusnya yang ditulis di dalam Wahyu pasal 5. Maka imamat rajani asal bangsa kafir, orang-orang atau manusia dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa yang dibeli oleh darah Kristus menjadi manusia belian, itu diatur oleh Tuhan. Yang mengatur hierarki itu Tuhan, yang menentukan guru itu Tuhan, yang menentukan penatua itu Tuhan, yang menentukan siapa yang menjadi penghulu itu Tuhan. 7 guru itu belum muncul, tetapi Yesaya 49 ayat 12 sudah menentukan yang dari Indonesia 4, bahkan yang 1 nanti akan di luar negeri. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, Yesaya 49 ayat 12 itu yang menentukan Tuhan. Kita belum lahir, Tuhan sudah menentukan guru dari Eropa, Amerika, dan Sinim. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi hierarki itu yang mengatur Tuhan, yang menentukan Tuhan. Di surga itu juga ada hierarki. Penguasa surga yang tertinggi itu Tuhan Yesus Kristus. Malaikat itu ada hierarkinya juga. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi demikian, ya. Dan sekarang ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara khusus hierarki tubuh Kristus dan semua umat manusia atau semua bangsa, semua raja-raja, semua kaum yang ada di muka bumi, semua bahasa yang ada di muka bumi itu sedang menantikan Satria Piningit atau the man from the east. Sekarang itu sedang ditunggu oleh seluruh bumi. Bukan cuma orang Indonesia saja, bukan cuma orang Kitab Wahyu saja, tetapi semua orang di seluruh muka bumi itu sedang menunggu, sedang menantikan. Itu kata firman Tuhan. Kita baca Yesaya 41 ayat 1 sampai 5. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru.
Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Ya, semua pulau, bahkan pulau pun menantikan. Apalagi orang yang di neraka itu tentu sudah diberitahu sama Tuhan suatu saat kamu akan ditolong oleh orang yang sudah aku tetapkan. Tentu Tuhan berfirman demikian. Lah mereka tuh menantikan saatnya, Bapak yang kasih Tuhan. Terus, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukannya dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Ya, pulau-pulau itu melihat, ya, dan menjadi takut, ujung-ujung bumi menjadi gemetar atas rombongan dari timur. Kita baca ayat 2 di dalam bahasa Inggrisnya yang awal saja. Who rise up? Who rise up, the righteous man from the east. Ya, terima kasih. Man from the east, manusia dari timur. Itu yang dinantikan seluruh umat manusia yang di bumi maupun yang di neraka. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena tugasnya begitu berat, itulah sebabnya dia diperlengkapi oleh Tuhan dengan atribut-atribut untuk masuk neraka, untuk berperang di neraka, untuk merampas dan menjarah orang-orang yang di neraka. Mereka itu orang-orang kuat. Kalau bicara soal kuat itu tentu bicara orang yang kuat finansialnya. Orang-orang besar itu tentu orang-orang yang punya pangkat dhuwur, punya pangkat yang tinggi. Bapak Tuhan, tetapi kejebak dihapusi antikris karo nabi palsu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu, kalau panen raya itu sudah dilaksanakan oleh Satrio Piningit yang punya atribut Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, kita yang ada di bumi, di atas muka bumi ini, kita sedang menantikan kegenapan Wahyu pasal 10 itu. Oleh sebab itu, persiapan apa yang harus kita lakukan? Ya, persiapan yang harus dilakukan 7 guru, juga hierarki seutuhnya, yaitu 70 penatua 490 dan tentunya juga hierarki yang kedua yang nanti baru akan dikokohkan, baru akan ditahbis setelah mampu melaksanakan pekerjaan kegerakan kuda putih, tampak kesetiaannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Yang dilakukan apa? Apa yang dipersiapkan? Kita akan baca Roma pasal yang ke-16. Kita baca ayat 19 sampai 20. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, jadi Jemaat Roma itu setelah digembleng sama Rasul Paulus sejak pasal 1 sampai pasal 15, maka akhirnya jemaat Roma itu menjadi jemaat yang taat. Bahkan ketaatannya itu didengar oleh semua orang. Bapak kasih Tuhan, sehingga membuat Rasul Paulus itu sebagai hamba yang melayani dengan berjerih lelah dan akhirnya martir di Roma, ya. Dia itu bersukacita. Dan dia tetap berharap supaya jemaat Roma itu menjadi bijaksana, ya, terhadap apa yang baik dan bersih terhadap yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kapan iblis itu akan diinjak di bawah kaki?
dari benih perempuan seperti Kejadian 3 ayat 15. Kita akan baca 2 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya, kalau ketaatan kita itu telah menjadi sempurna, maka setiap kedurhakaan, setiap kejahatan, kepala iblis itu akan diremukkan di bawah kaki kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu di dalam kita menyongsong turunnya Satrio Piningit dari surga yang dulu pernah turun ke neraka, ya, maka kita itu harus menambah-nambahkan ketaatan kita. Seperti jemaat Roma setelah dididik sejak pasal 1 sampai pasal 15. Banyak hal tadinya kejahatan di Roma. Bapak Ibu kasih Tuhan, LGBT itu juga terjadi di Roma, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi pada akhirnya jemaat itu bisa menjadi jemaat yang kudus, mengasingkan diri dari segala kejahatan, hidup dengan bijaksana di dalam kebenaran, sambil menunggu iblis itu diletakkan di bawah kakinya. Tidak mungkin iblis itu diletakkan di bawah kakinya zaman jemaat Roma, itu kan masih awal-awal abad pertama. Masih nunggu 19 abad lagi, Bapak Yesus Tuhan. Nah, kita yang hidup pada akhir zaman di mana malaikat sang surya atau Satrio Pining itu akan turun, maka ke-7 guru, ke-70 penatua dan ke-490 penghulu itu harus mengasah. Mengasah apa? Mengasah ketaatannya. Karena nanti kalau dia sudah mengaum seperti singa mengaum, sudah berseru seperti singa mengaum, menyampaikan keputusan Tuhan, menyampaikan ketetapan Tuhan untuk dunia ini, maka kita harus berkhotbah seperti itu juga. Tidak boleh saudara tidak taat. Ya, khotbah sakarepe dhewe harus seperti yang diucapkan oleh Satrio Piningit. Itu kalau sudah sampai Wahyu pasal 10. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian jemaat Roma itu tidak ujuk-ujuk menjadi taat. Tetapi perlu dididik sama Rasul Paulus dengan surat Roma dari pasal 1 sampai pasal 16. Sudah bisa baca apa saja yang terjadi di sana. Ya. Namun demikian akhirnya menjadi jemaat yang taat dan ketaatannya itu didengar, dilihat oleh semua orang Kristen pada waktu itu. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, jangan sampai saudara setiap hari merindukan Wahyu pasal 10 digenapi, tapi saudara menjadi orang yang tidak taat. Anak-anak remaja menjadi remaja yang tidak taat. Hierarki kecil menjadi hierarki kecil yang tidak taat. Ditugas, dipiket, tidak pernah taat. Sudah lihat itu belakangnya Bu Sondang itu, kotornya seperti itu. Bawah meja saya itu seperti itu. Siapa yang piket? Saya tetapkan hierarki kecil harus dipiket. Jangan sampai nanti bait Allah kita menjadi sarang penyamun. Bapak yang kasih Tuhan, sarang penyamun itu sarang apa? Sarangnya orang keset, sarangnya orang malas. Bapak yang kasih Tuhan, hierarki kecil terus belajar bekerja, bukan cuma main, bukan cuma lato-lato, bukan cuma main musik, semuanya harus melayani. Sekalipun saudara sudah main musik, harus melayani. Sekalipun saudara sudah piket masa, saudara harus melayani, bersih-bersih gereja. Zamannya Raja Daud, zamannya Raja Salomo, zamannya orang-orang yang tinggal di Ofel, budak-budak di bait Allah, mereka tuh rajin bekerja di bait Allah, membersihkan bait Allahnya. Zaman dulu jemaat pun ya itu piket keamanan waktu kondisi kita. Waktu kondisi negara ini tidak aman. Yang dari Purworejo ada yang piket, yang dari Jogja kelompok ini piket. Nah sekarang saudara hierarki kecil tahunya cuma main, tahunya cuma tiktokan aja. Sondang dan semua wakil gembala ya termasuk Pak Lukas juga wakil gembala diatur supaya hierarki kecil itu piket, tahu melayani Tuhan dan belajar taat.
Kalau tidak, orang yang dari neraka sudah diambil, saudara nanti menjadi orang yang ditolak. Semoga Roh Kudus memahami. Saudara tinggal di Jogja itu bukan, tinggal di pastor itu bukan orang kos. Saudara tidak bayar. Layani Tuhan dengan tenagamu. Bukan cuma tinggal di sini jadi pengangguran. Ya, semuanya harus belajar melayani. Semuanya harus belajar mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Belajar taat. Semoga Roh Kudus menerangi kita semuanya dan mengubah hidup kita, menyingkirkan roh-roh kemalasan, roh tidak taat dari hidup kita. Kita akan pujikan. Karena nanti ada saatnya setiap kedurhakaan itu akan dihukum. Ya. 2 Korintus pasal 10 ayat 6 tadi. Yesaya 5:23.